Halo gengs, kembali lagi bersama aku Dimas Irfan di channel Nox TV. Kali ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang sangat menegangkan banget nih. Ya, judulnya adalah Till Death, menceritakan sepasang kekasih yang pergi berlibur untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11. Sayangnya, kejadian buruk menimpa salah satu dari mereka, yang mana setelah menghabiskan malam bersama, wanita ini terbangun dan melihat suaminya yang sudah tidak bernyawa. Wah, kira-kira misteri apa yang terjadi nih gengs? Tanpa banyak basa-basi lagi, still in Nox TV. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Emma. Emma adalah istri dari seorang jaksa sukses yang bernama Mark. Emma berselingkuh dengan bawahan suaminya yang bernama Tom. Hal itu dikarenakan hubungannya dengan suaminya sudah tidak seharmonis dulu. Tapi pada akhirnya malam ini Emma menemui selingkuhannya itu dan mengakhiri hubungan gelapnya, karena ia merasa apa yang mereka lakukan ini tidaklah benar. Setelah itu Emma pun langsung pergi dan meninggalkan pria itu. Keesokan harinya Emma menemui suaminya itu di kantor. Ia melihat sebuah berkas di ruangan suaminya lalu bertanya mengapa ia membebaskan pria yang dulu pernah menyerangnya. Diketahui dulu Emma pernah diserang oleh seorang pria bernama Ray, yang mana kemudian Ray harus dipenjara selama 10 tahun atas perbuatannya tersebut. Tetapi Emma bingung mengapa suaminya memberikan kebebasan kepada pria itu. Kemudian Mark mengatakan ini adalah sebuah pekerjaan, dan sudah waktunya juga pria yang menyerangnya dulu itu bebas. Emma hanya terdiam saja mendengarnya. Ternyata hari ini adalah hari anniversary pernikahan mereka. Mark kemudian mengajak Emma untuk dinner romantis di sebuah restoran. Tidak lupa dia juga menyiapkan sebuah hadiah, yaitu sebuah kalung yang sangat cantik untuk Emma. Emma sangat kaget melihat suaminya entah mengapa menjadi sebaik ini. Padahal hubungan mereka berdua itu diambang kehancuran. Setelah makan malam selesai, suaminya itu mengajak Emma ke sebuah rumah di pinggir danau, yang mana rumah itu adalah tempat di mana mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama. Namun lagi-lagi Mark memberikan sebuah kejutan yang sangat romantis pada malam itu. Ia mengatakan dan berharap kalau hubungan mereka bisa kembali seperti dulu lagi. Lalu kemudian mereka pun menghabiskan malam bersama di rumah itu. Namun keesokan paginya Emma terbangun dari tidurnya. Ia terkejut melihat tangannya itu sudah terborgol bersama tangan suaminya. Lalu tiba-tiba pemandangan mengerikan ini pun terjadi. Emma pun sangat shock banget melihat suaminya itu mengakhiri hidupnya di depan matanya. Ditambah lagi sekarang dia terjebak karena tangannya itu terborgol bersama mayat suaminya. Emma pun mencoba menghubungi 911 untuk meminta bantuan, namun itu percuma karena jaringan mereka terputus. Emma pun mencari cara lain untuk bisa pergi dari tempat itu. Kemudian ia menggunakan gaun pernikahannya dahulu. Untuk mempermudah ia menyeret mayat suaminya itu karena di luar keadaan sedang bersalju. Emma mengikat kakinya itu menggunakan kain. Kemudian ia pun masuk ke dalam mobil lalu mencoba menyalakannya. Tapi ternyata mobil tersebut tidak bisa menyala karena tangki mobil itu sudah sengaja dikosongkan sebelumnya. Lalu tiba-tiba di mobil itu terdengar suara rekaman dari suaminya. Akhirnya ketahuan apa alasan suaminya melakukan hal ini. Ternyata suaminya itu sudah mengetahui hubungan gelap Emma bersama bawahannya Tom. Ia melakukan hal ini untuk melakukan balas dendam kepada Emma atas kecemburuannya. Emma yang mendengarkan hal itu pun sangat kesal, namun dia tidak menyerah untuk menyeret mayat suaminya itu masuk ke dalam lagi. Ia pun mencari peralatan yang bisa dipakai untuk membuka borgol di tangannya itu. Namun sialnya, semua peralatan apapun sudah dikosongkan dari rumah ini. Tiba-tiba, Emma memasuki sebuah ruangan yang mana ruangan itu dipenuhi foto dirinya bersama selingkuhannya. Kemudian ia juga melihat foto seorang pria yang mana pria itu adalah penyerang dirinya dahulu. Emma pun sadar bahwa sekarang dirinya itu sudah dijebak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan seseorang yang berusaha masuk. Emma pun menjadi panik. Ia mengira kalau orang itu adalah orang yang telah menyerangnya dulu. Tapi ternyata bukan. Itu adalah Tom, selingkuhannya. Tom kemudian menanyakan apa yang telah terjadi. Betapa terkagetnya ia melihat mayat Mark yang telah terborgol bersama Emma. Tom kemudian menjelaskan kepada Emma apa yang telah terjadi. Tom berkata dia kesini karena telah menerima pesan dari Emma. Dan nampaknya itu adalah pesan yang sengaja dibuat oleh suaminya sebelum dia menghabisi nyawanya sendiri. Emma juga merasa kalau suaminya ini telah memasang jebakan lain untuk Emma dan juga Tom. Mendengar hal itu, Tom pun berencana untuk menelepon polisi, namun handphonenya malah tertinggal di mobil. Namun saat Tom ingin mengambil handphonenya itu, seorang pria asing datang ke rumah itu. Pria itu bernama Jimmy, dan dia mengaku telah dipanggil untuk memperbaiki pipa pada rumah itu. Namun Tom menyadari ada hal yang aneh dan menyuruh pria itu untuk pergi saja, karena memang tidak ada yang memanggilnya dan menyuruh memperbaiki pipa di rumah itu.
Selagi mereka berdebat, tiba-tiba seorang pria keluar dari mobil dan langsung menusuk Tom. Pria ini bernama Ray. Dia adalah pria yang pernah menyerang Emma dulu. Emma pun sangat ketakutan dan dia langsung bersembunyi. Jimmy mencoba menahan Ray dan mengatakan tidak seharusnya membunuh di tempat itu. Mereka kesini hanya bertujuan untuk berangkas yang ada di dalam. Namun Ray mengatakan mereka harus mencari istri dari jaksa itu, karena untuk membuka berangkas itu dibutuhkan kata sandi yang hanya diketahui oleh Emma saja. Setelah dari itu, kedua penjahat ini pun mulai mencari keberadaan Emma. Emma sedang menarik mayat suaminya itu ke gudang belakang yang ada di rumahnya. Dia bermaksud ingin memotong tangan suaminya dengan jangkar kapal yang ada di situ. Tetapi bertepatan dengan itu, jejak darahnya diketahui oleh Jimmy dan diikutinya. Lalu tiba-tiba Emma berhasil bersembunyi dan memotong tangan suaminya itu tepat waktu. Jimmy dan Ray tidak melihat Emma di tempat itu, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Di gudang tersebut, Emma menemukan bensin, lalu menarik bensin tersebut menggunakan tali, dan secara diam-diam ingin mengisi tangki mobilnya yang telah kosong tersebut. Namun sialnya saat sedang mengisi, salah satu penjahat itu masuk ke garasi mobil mereka. Beruntung Emma berhasil bersembunyi tepat waktu, namun ban mobilnya itu ditusuk oleh Ray. Merasa tidak bisa kabur sekarang, Emma pun perlahan keluar dari garasi mobilnya dan masuk ke ruangan bawah tanah. Hampir aja ketahuan oleh dua penjahat itu. Dari dalam rumah, Emma menghidupkan alarm mobilnya untuk mengalihkan perhatian para penjahat. Emma yang sangat kedinginan langsung mengambil mantel dari mayatnya si Tom. Namun karena hal itu, kedua penjahat ini masih menyadari bahwa Emma masih berada di sekitar situ. Mereka pun berusaha untuk mencari keberadaan Emma. Ray naik ke ruangan atas untuk mencari Emma. Dari belakang, Emma langsung memukul kepala Ray menggunakan stick golf hingga dia terjatuh dan pingsan. Jimmy yang mendengarnya pun langsung datang dan melihat bahwa Ray sudah tepar di lantai. Emma kemudian juga memukul Jimmy menggunakan stick golf lalu mengurungnya di dalam sebuah kamar. Kemudian Emma mengambil kunci mobil mereka. Ia pun segera keluar dari rumah itu dan langsung masuk ke dalam mobil. Dan saat Emma akan menghidupkan mobilnya itu, tiba-tiba Ray datang dan langsung menangkap Emma. Jimmy menyadari bahwa Emma sempat menelepon polisi. Ia pun panik dan ketakutan, namun Ray tetap kekeh ingin membuka berangkas itu. Mereka masih memiliki waktu sebelum polisi datang, karena lokasi ini sangat jauh dan terpencil. Singkat cerita, Emma kembali di borgol bersama mayat suaminya. Lalu Ray pun datang untuk menanyakan sandi dari berangkas tersebut. Tetapi Emma mengatakan bahwa dia tidak tahu. Ray pun mengancam akan memotong jarinya satu persatu jika dia tidak mau memberitahunya. Jimmy yang mulai kesal dengan tingkah laku Ray kakaknya ini mengambil sebuah pistol lalu mengancamnya untuk menghentikannya. Sekarang Jimmy meminta baik-baik kepada Emma untuk memberitahukan sandi berangkas tersebut dan berjanji tidak akan menghabisinya. Emma pun berpikir bahwa kata sandinya adalah tanggal pernikahan mereka. Namun Emma berkata dia akan memberitahu tanggalnya setelah mereka membukakan borgolnya. Lalu Jimmy setuju dan membukakan borgol miliknya. Kemudian setelah Emma memberitahukan tanggalnya, Ray menarik mayat Mark untuk sidik jari. Lalu memasukkan kata sandi yang disebutkan oleh Emma tadi dan berangkas tersebut pun berhasil dibuka. Namun di dalam berangkas tersebut hanya terdapat sebuah gergaji kecil dan disebutkan bahwa ada sebuah berlian yang sangat berharga di leher istrinya. Emma pun tersadar kalau kalung yang diberikan suaminya ini adalah incaran para penjahat ini. Emma pun berusaha memberikannya, namun semua itu percuma karena kalung itu memang didesain agar tidak bisa dilepaskan lagi. Ray pun sadar bahwa tujuan Mark agar menyuruhnya untuk memotong leher Emma. Emma pun mulai ketakutan, tetapi Jimmy berusaha menahan kakaknya itu. Ray kemudian memukul adiknya itu, tapi beruntungnya pistol tersebut kosong. Kemudian Ray berusaha untuk memotong leher Emma. Namun Jimmy kembali berusaha untuk menghentikan kebengisan kakaknya itu. Secara tidak sengaja, Jimmy terdorong dan dia pun tewas di tempat. Emma kemudian mengambil sebilah pisau dan berusaha menyerang kembali, dan Emma berhasil membuat Ray pingsan. Ia pun memborgol Ray dengan mayat suaminya. Lalu setelah itu Emma berlari ke garasi dan masuk ke dalam mobil. Tetapi sialnya mobilnya itu tidak bisa lewat karena terhalang oleh mobil penjahat dan mobil selingkuhannya itu. Ray masih berusaha mengejar Emma sambil menyeret mayatnya Mark. Namun karena tidak ada pilihan lain, Emma pun langsung tancap gas dan menabrak Ray hingga membuat mobilnya itu tergelincir dan terjebak di salju itu. Emma berhasil selamat dari kecelakaan tersebut, namun Ray masih mencoba untuk menangkapnya. Di saat mereka berdua bertarung, Emma menyadari salju di bawah mereka itu hampir saja pecah. Emma langsung mengambil pisau lalu menusuk Ray. Ray yang terborgol dengan mayat suaminya itu ikut tertarik ke dalam pecahan salju, namun sialnya ia sempat meraih kaki Emma. Namun Emma yang masih memegang pisau langsung menusuk mata Ray. Ia pun kemudian segera berenang ke permukaan dan mencari jalan keluar. Dengan pisau itu ia berhasil memecahkan es dan akhirnya ia pun berhasil keluar dan selamat. Dan film pun selesai.